نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di Zoom aja ya tadi kita kira-kira Ibu-ibu, waktunya sudah mencukupi ya, kajian kita akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jemaahnya sedikit, tapi semuanya harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah ibu-ibu. Innalillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada siang hari ini kita masih bisa diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat ya, panjang umur berkah. Dan ibu-ibu semuanya, keberkahan itu diaplikasikan dalam bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadiri majelis-majelis taklim di Najmul Akbar. Semoga langkah kaki ibu semuanya menuju majelis taklim ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu-ibu, tanpa sholawat dan salam, marilah kita haturkan junjungan kita Nabi termulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiinnya, dan semoga kita berharap selalu semoga syafaat beliau sampai kepada kita selaku umat akhiri zamannya yang kelak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, Umi Emanya sudah ada di sini. Marilah kita mulai kajian kita ini. Kita buka hati kita, pikiran kita, jangan melamun ya. Kita ikuti kajian Umi pada siang hari ini. Kita mulai dengan bacaan basmalah dan doa awal takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk itu kepada Umi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah di siang hari ini sehat Bu. Lahirna sehat, lahirna batina sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat batinnya ya dia. Atas izin Allah kita semua dapat bersua, dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan ziyadatul khair, berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sejatinya yang diinginkan kita itu adalah melimpah atau berkah. Ayah Abu memangnya berkah atau melimpah? Mudah-mudahan berkah melimpah. Kalau melimpah saja tapi tidak berkah, meskipun kita memiliki uang miliaran, ayah dia. Tapi kalau misalnya yang ada atau ambu senangnya kayak namanya berkah melimpah, tapi realita nama kumaha realita aku ayo menuju ekonomi sulit gaya antara aku ke ibu-ibu ya Allah. Nah, alhamdulillah kita dapat bersua izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya, majelis taklim jamaah, majelis taklim Najmul Akbar SDG anak-anak Muncang, mudah-mudahan sadayana lebet ka jannah tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Baik, tema yang akan coba kita dialogkan, yang akan coba kita curcolkan, terang curcol Bu, terang Bu. Eta ibu-ibu geuning paminuju ngosip di warung eta naon Bu? Curcol, curcol apa Bu? Curhat colongan. Di bumi teh yang kawarung teh bade naon Bu? Bade belanja naon? Sayuran realita bujuk-bujuk kawarung di jalan kene kos mus nyimpang sanu gitu. Nah, gitu ya. Atau ibu-ibu, saya tanya jujur ya, jujur dari hati yang paling dalam ya. Kalau ibu-ibu bade jajan kaborna, misalnya punya ibu, niat di bumi bade jajan naon Bu? Jajan teh kawin nama bade sampah. Uy jadi sampah. Nah, eta sareng gitu. Ibu, sanu lieur Bu. Caroge, mata wajar lamun caroge sok alim ngajak ibu. Nah, mari gitu kawinna kada bisa sahur dibagi segala di peser ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah melimpah ya. Tema yang akan coba kita dialogkan adalah Allah tahu kita mampu menjemput ketenangan di tengah ujian kehidupan. Saya tanya dulu sebelum lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ujian kehidupan anak wae yang sebelah sana Bu. Ibu yang pakai kacamata, kita mau ditaruh situ, kayaknya pas bagian habis ada datang deui. Cerita
Apa Bu? Ayah cara kira masih beker. Untuk ambil sebagainya usia ayah lama terus anak. Ya Allah. Itulah ujian kehidupan. Ibu jangan salah Bu. Ayah nama zaman zaman tidak seger eling ibu. Dan seger elingnya edan-edan lah ibunya. Nah, banyak mohon maaf ibu, mohon maaf para suami-suami yang udah usianya sudah lansia, tidak punya penghasilan, masih ingin beristri banyak gitu ya. Jadi inilah ternyata ujian kehidupan kita yang kita akan curcolakan, yang kita akan ceritakan bagaimana sebetulnya agar pada akhirnya kita sehat secara fisik juga sehat secara psikologis, karena pada akhirnya itulah yang akan bahkan sedang kita lalui. Saya tanya pada yang muda-muda, kabayang yang sekarang yang usianya muda-muda mengalami ujian rumah tangga dan yang anak kayak mah mual. Wajahnya masih ada muda-muda ya Bu. Kata-kata semua sadayana. Ibu rumah sok ngaku asal 17 nih. 17 sebelah gitu ya. Nah intinya pas ibu-ibu lagi muda 5 tahun pernikahan pertama pasti berpikirnya apa Bu pas lagi ada ujian? Kayak mah kita 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, aduh kita masih kena kayak mah ternyata ayah terus 30 tahun pernikahan, 40 tahun masih kena ayah ujian bina kehidupan. Sampai kapan ujian kehidupan? Kalau kita mendapat ujian kita mendapat ujian yang tidak kita inginkan, mendapat apa? Azab gitu ya. Ujian itu untuk orang-orang yang beriman ibu, untuk menaikkan derajatnya dalam hadis yang dijelaskan. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu ini kita sedang mendapatkan ujian yang nanti kita akan naik level, atau naudzubillah sebenarnya kita sedang mendapatkan imbalan dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Cumbian hampura baheula kakolotna sok keras jeung gerong. Luka pungkur ka orang tuana geus hahao, geus antek, geus bae. Maju. Nah, sekarang lihat anak kita. Coba. Nah, itu maksudnya. Kita harus, dan itu tidak bisa mengidentifikasi, kadang-kadang nggak tahu. Makanya kita nggak boleh menjadi orang lain, kita terang. Iya ada ujian, azab atau apapun nggak tahu. Makanya kita fokus saja pada diri kita, tidak boleh menjadi kehidupan orang lain. Kita nggak tahu kita betul kita mendapat ujian nanti naik level, kayak kita disupri di akhirat masuk surga, justru ada dosa-dosa tertentu yang Allah balas bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Dan mohon maaf, di pengadilan akhirat ibu-ibu ngabaratin ayah Bu ngabaratin ibu-ibu ngabaratin di dunia remeh, biasanya di akhirat rame. Nah itu yang kita gak tahu. Yang hasil semakin usia kita bertambah, ujiannya itu 5 tahun pertama rata-rata masalah ekonomi, karakter masih ngarintis, memiliki anak pertama dan sebagainya. 5 tahun kedua apa, 5 tahun ketiga apa, dan sekarang rata-rata ujiannya apa? Ujiannya apa? Punya menantu masa itu ngurus kene incu, terus apalagi ujiannya suami meninggal, suami sakit, orang tua sakit, dan lain sebagainya. Itulah ujian yang kita hadapi, yang memang kadang-kadang ujiannya itu datangnya satu-satu, kadang berbarengan bertubi-tubi, atau beres yang satu
yang sedang mengantri ya. Itulah yang akan coba kita dialogkan, yang mudah-mudahan Allah bersamai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, boleh di slide yang pertama. Di sini jelas Allah tahu bahwa kita mampu. Suami abdi tikawet abdi ditika. Ini bahasa Sunda ya Bu ya. Kalau perempuan nikah itu bukan nikah, perempuan itu non
anak birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya, wajar kalau kita mendapatkan itu. Tapi ngadoakan dong itu tidak doakan, ya Allah sing sehat, sing husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik tanpa merepotkan siapapun. Tak ngadoa. Tapi ini ngadoa ayeuna teh anak teh 5 teh orang tua ayo hiji. Aduh kerencangan. Nah, eta teh jadi kenyataan, Ibu. Jadi kenyataan memang kita udah kebiasaan gitu ya. Udah menjadi kebiasaan pokoknya mah anak kieu teh ame engke bisa ngurus emak bapak. Eta teh kalau kata Ustazah Halimah Halidrus kurang tepat doanya perlu disempurnakan. Ya, sekarang di usia-usia sekarang ya Allah sehatkan hamba. Pokok anak pada mawacana si husnul khotimah. Ya Bu ya, pada mawacana meninggal si husnul khotimah. Itu yang kita inginkan. Tidak menginginkan meninggal itu kudu terbiasa. Saya banyak klien remaja yang dia seringkali melakukan percobaan bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Da ada cing Allah acan lulus sampai lulus. Yodian gantung diri, salamu. Yodian imam parase kamu 5 apa 10, salamu. Yodian imam ngimpul, salamu. Nah, gerek tangan yang dilakukan orang nanti, tak dina tangan beli kapasiti mata yang punya usia remaja SMP istri. Bingung gitu. Bingung gitu. Damak iya digerak iya, damak iya digerak. Cek Allah teu acan nangis, nama teu acan waktos. Sampai sekali urang di alim-alim oke. Malaikat mangutus memang waktosna yang waktosna. Tugas kita adalah menyiapkan itu terjadi. Karena dalam hadis dijelaskan kita akan meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. So itu tinggal. Tukang kubur mau kan di kumaha? Dikubur sesuai dengan kebiasaannya. Nah poinnya itu ya. Lalu kau itu mau nafsan adalah usaha. Allah tidak akan membebani ujian apapun di luar batas kemampuan hambanya. Tapi kita coba belajar tafsir lebih dalam. Nah, tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 286 ini dalam beberapa tafsir dijelaskan asbabul nurunnya itu bukan hanya untuk ujian hidup yang demikian, tapi asbabul nurunnya ini itu waktu pas ibadah, waktu pas kita Isra Mi'raj, Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya Bu ya. Dan di zaman sebelumnya ibadahnya sangat-sangat banyak, wajib. Kalau nama sholat itu 5 waktu, Ibu itu hasil namu, hasil nawar, hasil penawaran kepada Allah yang pada ini jadi 5 waktu. Asalnya itu berpuluh-puluh waktu, Ibu sanggup. Nah gitu ya. Dalam tafsir yang lain maksudnya itu dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah Allah tidak akan membebani di luar batas kemampuannya. Tapi yang menjadi permasalahan ibadah teh ayat seberapa hiji golongan apa? Ayat 2 ibadah makhluk, ibadah boleh makhluk. Ibu makan bisa jadi ibadah tuh. Ibadah lamun ternyata tina makan eta, tina energi eta, ibu bisa padanya beramal ya solih. Jadi hayo ya amal teh solih, sebagainya. Ayo amal abi mana? Poinnya itu ya Bu ya. Dalam ibadah teh ayat 2 ada model yang secara syariah rukun Islam. Asal lagi rukun Islam Bu. Abu di kabinet-kabinet teh rukun Islam sok lantaran ayeuna usiana paling ieu dah hilang eta teh
Nggak ada. 60. Wah, 70 ibu. 60. 60 sampai berapa tuh? Ibu 60 berapa tuh? 62. Ada yang lebih atas? Ada yang lebih atas ibu berapa bu? Berapa? 67. Oke, ada yang 70 lebih atas dari 67? Saya tanya, ibu yang 67? Ibu rukun Islam ada berapa ibu? 5. Satu apa bu? Satu apa bu? Syahadat. 2 sholat. Hilang deui. Ibu gede ngomong gitu. Jadi jangan menyepelekan rukun iman dan rukun Islam. Kenapa? Saya tanya, dalam 1 bulan di sini kajian berapa kali? 4 atau 5 kali ya. Yang dibahas apa? Saya tanya. Apa bu? Rukun iman, rukun Islam. Betul nggak? Cuma dibahas lebih detail. Syahadat tehkir, sholat tehkir, puasa tehkir, dan seterusnya. Betul nggak? Kita bahas apa? Rukun Islam, terus rukun iman. Rukun iman yang seberapa? Nah, intinya kita tuh hidup di dunia ini kalau meninggal dalam keadaan iman dan Islam itu kenikmatan yang hakiki. Ibu ngaos bolak-balik kamar lagi mau dibahas teh akidah nalah inilah itulah dan sebagainya, cuma lebih dispesifikkan gitu. Ini pun termasuk dalam ilmu apa munakahat? Ilmu apa Pak Ibu? Ilmu fikih misalnya, fikih munakahat pun banyak, fikih perempuannya, tarbiyatun nisanya lah, itulah dan lain sebagainya ya. Intinya ibadah teh sanes makhluk tapi aya we mahdok. Tadi klien yang siang kado bisa tetangga mungkin ya. Klien saya yang siang jam 10 tadi teh orang Cikancung. Jadi coba dekat Cikancung. Cakep. Eta ketika tetangga profesional gara-gara tetangga. Cung ini masuk itu kata tetangga. Gara-gara sama tetangga nyeri hati ku tetangga si A, si B, si C. Kieu ditaros tengah jawab, ada yang teu ditaros disebut
ibadah, kan mainnya dari nama ibadah. Keempat pola itu akan menjadi pola hidup. Saya tanya, ibu pola makanan kumaha sekarang bu? Saya enak makan hipertensi, terus saya kasih wae. Tong seen amal pencin, ya, kita mata hipertensi teh. Hati-hati makanmu bisa jadi ibadah ketika memang kita untuk niat sehat agar bisa beribadah terus juga. Pertama pola makan ibu. Sekarang saya tanya yang paling sensitif, pola tidur ibu kumaha pola tidur ayeuna bu? Tibra atau lingga sahang? Tibra ayeuna tibra ibu lamun pakai sareng caroge kumaha? Ibu mah motor bari nangis suami Tibra gitu ya Allah. Itu pola tidur ibu ya, sudah disingan. Muka tidur pola tinggi, cuma bos-bos seuzon. Cuma bos-bos seuzon ke suami, seuzon ke anak, seuzon ke tetangga, cuma. Nah, dan puncaknya adalah pola ibadah. Ya, pola ibadah kita entah makhluk ataupun pola makhluknya itu seperti apa. Silakan 4 poin ini kita renungkan, yang itu akan menjadi pola hidup. Ya. Jadi kalau ibu ternyata sekarang dalam kondisi sakit, yakinlah bahwa Allah itu tahu bahwa kita mampu menjalaninya. Jika Allah mengizinkan kita merawat orang tua yang sakit, merawat suami yang sakit, berarti Allah tahu ada kekuatan di dalam diri kita, yaitu kekuatan Allah. Ramainya kita di media sosial mah saking stresnya keluarga teh jika nama nyangka teh saya teh sudah bisa ngopi beling, bisa ngopi iya saking menganggap kita itu apa? Wonder saking menganggap kita itu kuat, tidak memiliki rasa sakit apapun. Tapi ternyata ibu siapa? Zat yang bisa mendengarkan kita minimal sehari 5 kali tanpa ngeluh. Siapa? Hanya Allah. Ibu sok curhat wae kata tadi keselen moal. Eta teh punya rerencangan abi imanya bu anu rerencangan S1, S2 atau S3 sok ieu. Sok dilamarkeun ka abdi ambu ieu teh abdi geus pusing cenanya. Baru rerencangan curhat wae asa ambukeun we. Nah, gitu pusing moal eta curhat wae. Pusing. Curhatnya geus salaki nanti terus diwadasan atuh bu sebagai cara begitu mah kieu dan itu hanya sekedar ini curhat ya bu ya. Tapi hanya zat Allah yang ready, yang sangat rahman rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama oge nya yang tidak ada tapi yang mendengarkan kita kapanpun. Bahkan kadang saking melelahnya kita tanpa kita bisa berucap pun Allah tahu apa yang kita inginkan. Nah itu ya. Jadi ketika kita sedang diuji merawat
Jika Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Saya tanya, ini bab fikih munakahat, dan ini seringkali menjadi permasalahan pada berbagai rentang fase pernikahan, entah pernikahan 10 tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini kata Ustadz Adi Hidayat, meninggal. Nah, tapi mengiringi suami ngajak cima, ibu dalam kondisi senang, pahalanya ayah pahala betul. Ayah. Tapi kata beliau, dalam kondisi malam-malam, ibu capek, ibu lemes, ibu hoream, ibu tunduk, ibu tetap melayani suami, pahalanya kira-kira kemana? Berkali-kali lipat dibandingkan ibu pas lagi senang. Tapi ada syaratnya tetap. Dalam Islam ada istilah muasyarah bil ma'ruf. Tetap harus saling ma'ruf, ya, berbuat baik, saling peka satu sama lainnya. Tapi ini untuk ibu saja, rumus untuk ibu saja, bukan untuk suami. Ya, nah eta aki-aki masih kena yang menikah di gadis. Coba, karena hingga akhir hayatnya baru berhenti hormon testosteron suami. Udah meninggal baru berhenti atau peredaran darah. Gitu ya. Rata-rata kalau yang sehat fisik usianya 70 tahun itu biasa saja. Tapi rata-rata kenapa seringkali menjadi masalah? Biologis tetap ada, tapi fisik sudah sakitan, tapi biologisnya tetap ada, tetap resep ningali anu heran. Nah, poinnya adalah di sini, ayat di sini, hadis di sini, kita tuh bisa berkali-kali lipat ketika kita ada halorean, misalnya halorean adus, kemudian halorean adus, tiris, dan lain sebagainya. Pahalanya berkali-kali lipat. Tapi tong dendam, tapi jangan dendam ya. Pada akhirnya ikhlas, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sekarang pertanyaan kita, mengapa aku diuji? Bukan itu lagi, tapi apa yang ingin Allah ajarkan melalui ujian ini? Ya, oke, boleh next slide. Mengapa kita sering cemas? Yang dicemaskan oleh ibu terkait dengan masa depan apa? Satu, apa bu? Saya tanya, apa bu yang ibu sering kali cemas terkait dengan masa depan, apa bu? Ekonomi, terus? Anak, terus apa lagi? Apa lagi? Klien saya, ibu-ibu mah itunya punya kok, Allah jadi pasien kelembutan, kelebihan teh. Bahkan ketika dia drop sekalipun, ingin menghilang dari dunia ini, yang diingat siapa? Bukan dirinya, tapi anaknya. Padahal dia sudah ingin menghilang sejak kapan. Tapi wasilah anaknya, oke, anak iman atau kok kadang nama lamun bunuh diri bakal masuk neraka. Sarang anak-anak yang mau bisa dijahit deh, aku bilang begini, gitu ya. Nah, itu yang memang ibu-ibu tuh cemas teh anak kayak kumaha, kayak kia gitu dan lain sebagainya. Yang itu seringkali ibu beli gak sah teh gara-gara eta. Saya nulis buku, kalau gak salah buku yang ke-5 apa ke-6 ya. Judulnya itu jangan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti untukmu. Ibu pas menuju sini, ibu biasa makan tuh, biasa. Wasilahnya saha, orang tua. Ibu pas sudah nikah biasa makan, wasilahnya saha, sama. Suami meninggal, bakal ayah oke wasilahnya ibu, bakal ayah. Untuk anak kita meninggal, bakal ayah wasilahnya. Karena kita itu wasilah. Wasilah itu apa? Perantara sejatinya siapa? Allah. Jangankan kita manusia baru-baru cigaki kita burung, oke sadaya lagi ayah rezeki. Nah, jadi di sini mengapa kita sering cemas?
itu lahir setelah doa dan ikhtiar. Ya, dan di sini dijelaskan, ketahuilah jika semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Cairkan usaha ibu, usaha. Sanes muapi satu acam abdi di minggu. Saldo di rekening ibu usaha. Bingung. Ya, boleh secara syariat ibu, tapi secara hakikat semuanya milik bersama. Suami milik bersama. Nah, ini semuanya milik Allah. Gak tahu aku lama gampil Allah bolak-balik tidak konglomerat jadi marah dan lain sebagainya gitu ya. Allah itu sangat mudah sekali gitu ya. Jadi semuanya itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tawakal adalah berikhtiar semaksimal mungkin lalu menyerahkan hasilnya. Nah, ini yang paling pokok, apa yang Allah tetapkan tidak akan tertukar gitu ya. Apa yang Allah tetapkan tidak akan tertukar. Apa yang sudah Allah tetapkan itu tidak akan tertukar. Boleh ke slide 3. Nah, menjemput ketenangan di tengah ujian. Jujur Bu, kalau lagi ujian ibu tenang atau tantrum? Tantrumnya ibu lebih menyeramkan dari anak gak? Ibu sama suami tantruman saha? Lanjutkan. Semakin ibu sering tantrum, semakin suami asik dari istri 2. Ijige news. Nah, gimana cara menyebut ketenangan di tengah ujian? Banyak klien saya yang ingin janji temu saat itu juga, pas lagi ada masalah, pas lagi dia lagi ngamuk-ngamuk, banting kepala ke tembok dan lain sebagainya. Tapi kan kalau saya ada janji temu, gak bisa langsung saat itu juga, sudah dijadwalkan. Dan proses konseling dan terapi atau healing yang terbaik justru dalam kondisi apa Bu? Tenang. Kalau dalam kondisi lagi ngamuk-ngamuk, boleh kita langsung ke profesional, tapi sifatnya belum masuk ke healing. Tapi apa? Pertolongan pertama. Tapi sifatnya apa? Refreshing. Kenapa? Karena kalau kita lagi marah, lagi ngamuk, kita gak bisa memproses apapun dengan benar. Jadi sifatnya menenangkan saat itu saja. Justru healing yang terbaik sedang dalam kondisi tenang, karena stres. Healingnya itu healingnya proses konflik dan terapinya. Ya, stres obatnya apa Bu? Salma irama. Stres obatnya iman dan akhlak. Ibu terlalu kepala murah padahal kita dalam zaman mana itunya ya. Nah, poinnya adalah menjemput ketenangan di tengah ujian. Iya gampang tuh Bu, sulit sekali. Pas lagi ujian sudah tenang, tapi tidak ada jalan lain. Kita harus mengikhtiarkan ini. Ketika dapat ujian dalam bentuk apapun, entah masalah anak, masalah suami, masalah tetangga atau masalah apapun, hendaknya kita dalam kondisi tenang. Caranya apa? Zikir. Kenapa zikirnya diulang-ulang? Entah sekali wae subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam hadisnya Rasulullah SAW ketika Fatimah atau Sayyidah Fatimah waktu itu lagi sesak banget, meminta asisten rumah tangga, Rasulullah menyarankan zikir tersebut. Diulang 33, diulang 33, diulang 33, ditinggalkan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi 100. Kenapa diulang-ulang? Itu sekali wae. Kenapa Bu? Karena
Kita yang betul-betul menenangkan kita ya. Zikir, istighfar gitu ya. Itulah kenapa kalau berdoa diawali dengan istighfar, diawali dengan asmaul husna dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran dan curhat kepada Allah dalam sujud, yaitu minimal 5 etap gitu ya. 5 kali yang Allah tidak pernah menjajah hamba-Nya. Ya. Oke, Rasulullah SAW bersabda ketika menghadapi kesulitan selalu kembali pada sholat. Aku, lain saya ada yang di posisi murtad, saking capeknya lelahnya dengan ujian hidup. Dan mohon maaf ya, hampir jadi mertua. Jadi mertua ini banyak menantu datang ke Abi. Banyak menantu ini mertua saya gitu ya. Hampir pisan ada yang sampai gak mau sholat karena ujian mertua ini. Saya sampaikan teteh, sholat wae kita teh hese hoyong tenang teh. Oh, teu sholat wae oke, eta teh artina sholat teh adalah doa keuni sesah komo lamun teu sholat. Gitu ya Bu ya. Dan jadikan sholat adalah penolongmu karena ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia tetapi bisa sembuh ketika kita dekat dengan Allah. Jangan hanya membawa masalah ke kepala, tapi bawalah masalah ke amparkeun sajadah. Tong diamparkeun mukul itu. Kalau dulu teras sholat. Sebelum berakhir, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi dalam tafsir dijelaskan bukan setelah kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Di tengah sakit ternyata masih ada nikmat. Di tengah masalah tetap masih ada pertolongan. Jangan kita berekspektasi pada manusia. Kita menolong si tetangga A dan berharap kita lagi kesulitan, si tetangga A menolong. Jangan. Allah kita bakal menolong lewat pintu manapun. Kalau masalah ekonomi min haitsu lah yang pasti dari pintu manapun, bukan si AN. Pokoknya menolong tidak perlu sok aya namanya di daerah mana lamun ka ondangan teh dituliskeun aya begitu Bu. Di dia aya teu. Nah itu teh kami sesuai dengan syariat Islam. Mungkin teh mah uihkeun, kudu diuihkeun deui sakitu sebenarnya. Tidak. Di tengah masalah masih pasti ada pertolongan dan itu oleh Allah. Di tengah air mata masih ada kasih sayang Allah. Dan yang terakhir akan saya sampaikan setelah barangkali ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan terlebih dahulu, baru saya sampaikan closingnya. Silakan. Adakah pertanyaan? Oh sudah cukup? Sudah cukup? Cukup? Cius aslinya? Oke, jika sudah cukup, saya closing saja dulu. Oke, ada silakan dulu. Waalaikumsalam. Binatang apa? Ayam? Kucing saha? Kucing liar atau kucing tetangga? Liar atau liar ya, tidak mengkhususkan pada. Oke, gimana Ibu pertanyaannya? Kalau kesel, oke. Bahkan sekarang ada undang-undangnya. Lalu ayat hewan peliharaan sebagainya itu biasa digubah gitu ya. Poinnya begini,
kita yang mengantisipasi jika memang ini mengganggu itu tidak apa-apa. Tidak diwajibkan kita semuanya menyukai kucing seperti Rasulullah. Tidak diwajibkan, tapi jangan menyiksa uang. Kan ayah seorang muslim dan juga disiksa, juga mati juga dikalungan juga dia, nah itu tidak boleh. Itu tetap makhluk hidup bukan bakalan kisah. Tapi kalau sekedar kesel bari digebah daripada akhirnya dibersihkan, kedasar istighfar supaya ini pahala. Jadi kesenangan itu dosa alamiah. Selagi pada akhirnya kita tidak berlebihan, keselnya tidak sampai mencaci, kita tidak sampai menyiksa, itu alamiah. Apalagi di usia-usia ya, aduh repot gitu ya, jangan mikirin. Tapi agar kita pun mengurangi kesel-kesel itu, kalau ini sudah menjadi keseharian, silakan cari cara agar mengurangi itu terus maju. Kalaupun dipindahkan dengan makruh tetap, ya dipindahkan di tempat yang liar, yang memang bebas dan sebagainya, tetap dengan cara yang baik. Akhirnya ibu dibuang, iya bari-bari ngambek, bari-bari sigang pada ayah ngain. Betul gak ada lagi yang lain kita yang harus kumaha caranya kucing kalau memang kita betul-betul dan betul-betul sunnah gitu ya, kalau orang sudah ya jangan sampai masuk. Lebih baik lagi kalau kita sangat sabar dikasih makan, baru lebih baik. Tapi kalau tidak pun tidak dosa, itu ya secara umum. Kita tidak melakukan itu pun tidak jadi dosa. Ibu kesel sama tidak jadi dosa, tapi lalu nyiksa. Nah itu kalau nyiksa, kalau sebatas kesel mah alamnya sepertinya wajar. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, oke? Ya pasti demikian. Meskipun tetap ada abdulnya gitu ya, abdulnya dalam posisi yang lebih bersabar, tapi andai kata tidak itu pun tidak menjadi dosa. Begitu mungkin ibu Allah bisa. Ya, oke, ada lagi yang sudah cukup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saja, kalau misalkan kita punya teman atau tetangga, mungkin membuat ujian, terutama misalkan saya sendiri gitu ya. Nah, biar ujian itu atau apa ya, sarannya mah tidak sakit hati terus gitu ya. Nah, saya pribadi itu menghindari orang tersebut gitu. Jadi lebih baik apa sih ya, menjauh lah gitu, bukan berarti menjauh tidak bersilaturahmi gitu, tapi daripada menambah masalah gitu. Itu bagaimana? Oke, ini sudah jelas dalam Al-Quran boleh. Dalam Al-Quran istilahnya jelas, hijrah namanya. Ya, kita berhijrah dan pindah itu bukan berarti hijrah kita cek kemana, bukan. Kita berhijrah hati kita, berpindah hati kita dengan cara menghindar boleh, bahkan menjauh pun jika harus menjauh boleh. Ya, jangan hanya menghindar, menjauh pun boleh. Ini yang disampaikan oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab. Ini jelas ada dalam hadisnya. Ketika kita mendapati lingkungan yang toksik, orang yang toksik, orang yang malah menambah-nambah ketidakwarasan kita, lebih baik kita menghindar agar kita fokus pada value diri kita, nilai diri kita, agar kita fokus beribadah. Begitu kata Sayyidina Umar. Ya, jadi tidak apa-apa menghindar, tapi ada syaratnya, ada adabnya, tata kramanya kita menghindar. Kayak gimana adabnya? Tekeni nyirikeun, terang nyirikeun. Tekeni nggak boleh terlalu terlihat bahwa kita tuh menghindar, bahwa kita tuh menjauh, bahwa kita tuh nggak suka. Tidak. Ngalir saja itulah yang menjadi pahalanya gede sekali. Karena kita harus bersabar. Beda
Untuk kita sehat dulu secara mental, baru akhirnya bisa berdialog. Itu ya. Jadi justru Islam itu sangat mencintai diri kita. Allah dan Rasulnya itu sangat mencintai dan sangat menghormati para perempuan-perempuan untuk bisa tetap sehat mental. Gitu ya. Begitu mungkin Ibu Allah ya. Oke, sepertinya cukup karena waktu pun sudah mau asar. Terakhir dari saya, Allah tahu kita mampu. Mungkin hari ini ada yang sedang merawat orang tua yang sakit, suami yang sakit, anak yang sakit, ada yang sedang menangis diam-diam karena masalah rumah tangga, ada yang sedang bingung memikirkan kebutuhan hidup, ada yang tersenyum di depan banyak orang tetapi hatinya sedang penuh luka. Jika itu kita, maka mari kita lihat lebih dalam. Allah melihat setiap air mata yang jatuh. Allah mendengar setiap doa yang bahkan tidak sempat terucap. Allah mengetahui setiap perjuangan yang tidak diketahui manusia. Dan Allah tidak pernah salah memilih pun dan memikul ujian. Karena itu mudah-mudahan jamaah majelis taklim Najmul Akbar semuanya jangan menyerah. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, tetaplah berjalan meski pelan, tetaplah bersujud meski sambil menangis, tetaplah percaya meski belum melihat jalan keluarnya. Sebab boleh jadi hari ini kita sedang diuji, tapi esok kita akan bersaksi bahwa ternyata benar Allah tahu bahwa aku mampu. Itu saja dari saya. Atur nuhun atas kesempatannya, sehat-sehat semuanya. Atur nuhun atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, saya aku atas ilmunya yang telah disampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk ibu-ibu kita semuanya di sini ya. Ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang kuat, yang selalu tanpa lelah dari pagi sampai malam berjuang terus untuk keluarga dan untuk Allah. Semoga ibu-ibu istiqomah menuju majelis taklim. Dan saya selalu ya Bu ya, jangan pantang menyerah. Kalau ini kebalikan dan cukup bekal kita dari nanti. Baiklah ibu-ibu, mungkin kajian kita pada siang hari ini sudah selesai, semoga bermanfaat dan sekali ini nanti Allah ya sehat selalunya. Soalnya cantik, muda, kayak aku kan kalau udah tua gitu ya. Tapi ini Masya Allah cantik sekali, solehah. Baiklah ibu-ibu, kajian sudah selesai. Marilah kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal